Bagi para pecinta teh, kalau kita ngomong tentang green tea, historinya bisa panjang banget. Green tea itu banyak sekali variannya dan cara penyeduhannya pun bisa bermacam-macam. Nah, kali ini kita akan membahas satu macam green tea dari Jepang, yaitu Kamairicha. Halo pemirsa di rumah, pada hari ini saya akan bahas mengenai Kamairicha. Nah, udah pada dengar belum sebenarnya tentang Kamairicha ini perbedaannya dengan teh Jepang biasa itu seperti apa? Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai Kamairicha bersama dengan saya, Otniel Giovanni di Ruang Teh UCTV. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang Kamairicha. Nah, kalau kita membahas tentang green tea, itu semua kembali lagi historinya ke China. Nah, kapan sih sebenarnya mereka mulai yang namanya mengkonsumsi green tea? Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang green tea sendiri, green tea itu sudah dikonsumsi lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Karena proses pembuatan green tea itu sendiri adalah salah satu proses pembuatan yang paling natural atau yang paling mudah untuk dikerjakan. Nah, pada saat kita menyebut yang namanya green tea, proses pembuatan green tea tersebut seperti yang di episode yang lalu saya pernah ceritakan ya, bahwa green tea itu setelah dipetik dan dilayukan ada proses yang namanya kill green. Nah, proses kill green ini kita membutuhkan menggunakan panas. Nah, jadi caranya gimana? Nah, green tea kill green itu ada dua. Kalau yang di Jepang umumnya biasa menggunakan mushi atau menggunakan yang namanya steaming. Nah, kalau di China itu menggunakan yang namanya pan firing. Nah, Kamairicha ini mengadopsi metode pembuatan seperti green tea China. Jadi setelah dipetik lalu dilayukan, nah green tea tersebut akan undergoing proses yang namanya kill green. Proses kill green yang dilakukan untuk Kamairicha itu adalah dengan menggunakan pan firing. Nah, seperti namanya itu sendiri, kamairi, nah itu artinya memang menggunakan wadah atau nampan yang panas. Nah, kama itu sendiri kita sebutannya sebagai seperti wajan gitu ya. Jadi menggunakan wajan panas. Daun teh itu dimasukkan ke wajan panas. Nah, itu gunanya untuk apa? Supaya daunnya itu kemudian tidak teroksidasi. Jadi setelah daunnya itu masuk ke dalam wajan panas, nah sama seperti yang dulu pernah saya katakan, seperti luka, pada saat kita luka, misalnya perang zaman dulu ya, itu dipanasin supaya lukanya nempel lagi, supaya lukanya tidak teroksidasi. Nah, dengan cara seperti ini, itu kita menjaga kesegaran, kita menjaga ke-freshness-annya dari si green tea tersebut. Nah, untuk Kamairicha ini sendiri, di Jepang sendiri pun nggak terlalu umum untuk ditemukan. Karena memang di Jepang paling banyak untuk green tea sendiri, prosesnya paling banyak dengan menggunakan mushi. Nah, mushi ini nanti ada beberapa grade, ada asamushi, ada fukamushi, ada futsumushi. Namun yang kalau untuk mencari kamairi seperti ini nggak begitu banyak. Jadi kalau kita mau cari Kamairicha itu dari mana, sebenarnya paling banyak Kamairicha itu datang dari satu daerah yang namanya Yame di Jepang. Nah, Kamairicha ini memang menjadi salah satu produk yang staple atau yang standar di Yame. Jadi kalau kita mau cari minuman, kita mau cari teh, kalau di restoran-restoran Jepang di area-area yang agak utara, itu kebanyakan menggunakan teh yang di steaming. Jadi kalau kita mau cari sencha, kita mau cari gyokuro, mau cari matcha, itu semua prosesnya dengan menggunakan proses steaming. Sedangkan kalau kita mau cari Kamairicha ini sendiri, Yame ini merupakan salah satu produk yang paling mudah ditemui di sana. Jadi kalau misalnya kita ke Jepang, ya ke daerah yang agak utara, kita pesan es teh, kita pesan teh tawar, itu keluarnya biasanya sencha atau menggunakan teh-teh yang berdasarkan mushi atau di steaming. Tapi kalau kita pergi ke daerah yang kita sebut adalah sebagai kota Yame itu sendiri, nah kalau kita pesan teh panas di situ atau es teh di situ, nah biasanya yang keluar adalah Kamairicha. Memang di daerah itu digunakan Kamairicha sebagai salah satu teh untuk kesehari-harian. Nah, Kamairicha itu sendiri sebenarnya rasanya seperti apa sih? Beda nggak sih sebenarnya sama yang namanya mushicha? Nah, mau tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana, stay tune di Ruang Teh UCTV. Nah, jadi kalau kita misalnya mau lihat nih, bentuknya, warnanya, aromanya, ini berbeda sekali dengan yang namanya teh-teh Jepang pada umumnya, yang di steam ya. Nah, ini ketika tehnya langsung impact ke lidah, ini rasanya langsung menyeruak ke seluruh bagian mulut.